暗金孔爪。你小子竟敢闯到这里！是你！暗金孔，我是唐门的霍雨浩。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-105. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Hu Yuho telah berhasil untuk membuat Ma Xiaotao tersadarkan diri dengan kekuatan warisan dari Master Yi Legacy, yang setelahnya Ma Xiaotao akan membantu Hu Yuho untuk membebaskan para tahanan yang berada di penjara gorong-gorong. Dan juga setelahnya Hu Yuho berhasil untuk menemukan cara membuat obat penawar racun dari gorong-gorong tersebut, dan juga dibantu oleh Ma Xiaotao yang mempersiapkan bahan-bahan bagi obat penawar Hu Yuho. Dan misi mereka untuk menyelamatkan para tahanan di gorong-gorong akhirnya dimulai dengan Hechito yang akan membuat keributan di pinggiran kota untuk mengalihkan para penjaga yang berada di kota Sunrise, sedangkan Hu Yuho akan pergi ke tempat penjara gorong-gorong, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan rencana Hu Yuho yang berlanjut dengan Hechito tanpa berada di kota Sunrise untuk membuat kekacauan di kota Sunrise menggunakan persenjataan yang telah diberikan oleh Hu Yuho. 还有宣老师给的高爆魂导弹，魂导不要有任何拖延，也不要去找其他。魂导炮发射过程中要严禁。 Yang dimana persenjataan ini merupakan persenjataan yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Guru Suan dengan banyak persenjataan otomatis yang dapat dikendalikan oleh Hechito seorang diri, yang dengan persenjataan otomatis tersebut Hechito mampu untuk membuat kekacauan besar di kota Sunrise agar membuat para penjaga di kota Sunrise disibukkan oleh gangguan Hechito dan bisa memberikan kesempatan kepada Hu Yuho. Tetapi dalam misi ini mereka hanya memiliki waktu selama 15 menit saja, karena setelah 15 menit para pasukan bantuan dari kota Mingdu akan menyusul. Jadinya mereka tidak memiliki banyak waktu. Sedangkan di penjara gorong-gorong, tanpa Ma Xiaotao yang berada di dalam sana, ia telah merasakan adanya ledakan dan juga kekacauan yang ditimbulkan oleh rombongan Hu Yuho. Ma Xiaotao pun langsung mengambil tindakan, yaitu dengan mengajak kepada penetua ketiga dan juga penetua keempat untuk ikut bersama dengan dirinya pergi ke tempat keributan tersebut untuk memeriksa apa yang terjadi di sana, sekaligus memancing penetua ketiga dan juga penetua keempat agar tidak menjaga penjara gorong-gorong ini. Setelahnya pun Ma Xiaotao bersama dengan penetua ketiga dan keempat mereka pergi meninggalkan penjara gorong-gorong dan hanya meninggalkan ketua Zonling saja. Sedangkan di tempat lainnya kita diperlihatkan dengan Susansi bersama dengan Ye Guyi dan juga Ji Chuechan, yang di sini mereka akan membuat kekacauan di tempat dari camp militer Kekaisaran Matahari Bulan, yang untuk mencegah camp militer ini tiba di kota Sunrise. Ya setelahnya pun Susansi bersama dengan Ye Guyi dan juga Ji Chuechan, mereka bertiga membuat kekacauan di camp militer tersebut. Membuat camp militer pun sekarang dipojokkan dengan dua masalah, yaitu keributan di kota Sunrise dan juga penyerangan tiba-tiba ke camp militer mereka, membuat mereka tidak bisa memberikan pasukan dukungan ke kota Sunrise. Sedangkan untuk Hu Yuho yang menjalankan misi utama, yaitu pergi ke tempat dari penjara gorong-gorong menyelamatkan para tahanan. Hu Yuho menggunakan kekuatan putri salju untuk membekukan air yang berada di gorong-gorong tersebut, yang setelahnya Hu Yuho bisa menjebol masuk ke dalam penjara itu.
Sekaligus Wu Yuho menewaskan para penjaga yang berada di sana. Tetapi ketua Zoling bersama dengan para pasukannya, mereka langsung menghadang Wu Yuho, dan di sana ketua Zoling mengejek Wu Yuho dengan mengatakan kalau Wu Yuho telah berani-beraninya masuk ke dalam sarang musuh seorang diri. Tetapi Wu Yuho menjawab dirinya tidak sendirian. Yang Wu Yuho menyuruh kepada mereka untuk melihat ke belakang, yang lalu pun di belakang terlihat para tahanan yang berada di sana mulai menunjukkan kekuatan mereka yang sebelumnya Wu Yuho bersama dengan Ma Xiaotao telah membuat penawar racun dan diberikan kepada para tahanan ini, membuat para tahanan ini memiliki kekuatan mereka kembali, yang hal ini tidak diketahui oleh para penjaga dari masa roh jahat. Yang lalu pun dengan segera para tahanan di sana melakukan serangan kepada para masa roh jahat yang menjaga penjara tersebut, yang terjadi pertarungan sengit. Yang untungnya pada akhirnya Wu Yuho berhasil memimpin mereka semua untuk mengalahkan para penjaga masa roh jahat. Yang di sana pun para tahanan melihat Wu Yuho dan mereka menyadari kalau Wu Yuho merupakan anggota dari sekte Tang. Wu Yuho membenarkan hal tersebut, yang lalu pun Wu Yuho memimpin mereka semua keluar dari penjara gorong-gorong. Yang setelahnya terjadi pertarungan di area luar tersebut, dan di sini Wu Yuho juga memiliki waktu yang sangat mepet, yaitu 5 menit lagi sebelum pasukan bantuan dari kota Mingdu sampai di kota Sunrise. Pertempuran besar-besaran di kota Sunrise pun terjadi, yang dalam pertarungan itu juga Wu Yuho membantu para tahanan untuk bertarung, yaitu dengan memberikan penglihatan strateginya untuk bisa membaca pergerakan musuh sekaligus mengacaukan penglihatan musuh. Yang hal ini pun membantu kelompok Wu Yuho untuk melawan pasukan musuh dari kota Sunrise, yang pada akhirnya Wu Yuho berhasil memimpin mereka semua menuju ke pintu keluar dari kota Sunrise. Sedangkan untuk di tempat dari Susansi, Ye Guyi, dan juga Ji Chuechen, mereka pada akhirnya telah menyelesaikan tugas membuat kekacauan di kamp militer. Yang setelahnya pun Susansi menggunakan teknik teleportasinya untuk membawa mereka bertiga pergi meninggalkan kamp militer ini untuk pergi ke tempat berkumpul yang telah dijanjikan oleh Wu Yuho. Sedangkan di tempatnya Ma Xiaotao bersama dengan penetua ketiga dan juga penetua keempat, mereka telah kembali ke penjara gorong-gorong, dan di sana Ma Xiaotao berakting dengan marah-marah kepada penetua Zoling karena menganggap penetua Zoling yang tidak becus menjaga penjara gorong-gorong mengakibatkan para tahanan dapat kabur dari penjara gorong-gorong sampai membuat penjara gorong-gorong mereka juga hancur. Penetua Zoling menjawab bahwasanya dirinya juga tidak mengerti bagaimana bisa para tahanan yang berada di penjara gorong-gorong ini memulihkan kekuatan mereka masing-masing, yang hal itu membuat penetua Zoling tidak mampu untuk menahan mereka kabur dari penjara gorong-gorong ini. Ma Xiaotao kembali berakting dengan marah kepada penetua Zoling karena menganggap penetua Zoling tidak becus memberikan racun penghancur jiwa kepada tahanan mereka, dan juga Ma Xiaotao menuduh kepada penetua Zoling sebagai pengkhianat. Tetapi penetua ketiga tidak membenarkan hal itu, menganggap bahwasannya penetua Zoling merupakan salah satu orang setia dari kelompok mereka. Seharusnya penetua Zoling bukanlah pengkhianat, dan juga penetua ketiga menyarankan kepada Ma Xiaotao untuk mereka berfokus menangkap kembali para tahanan yang masih belum jauh meninggalkan kota Sunrise. Di sini pun Ma Xiaotao sadar dirinya sudah tidak bisa lagi untuk menahan mereka, dan pada akhirnya Ma Xiaotao harus membiarkan penetua ketiga dan penetua keempat bersama dengan dirinya untuk menyusul Wu Yuho agar dirinya tidak ketahuan. Setelahnya pun Ma Xiaotao pergi dari sana bersama dengan penetua ketiga dan penetua keempat. Sedangkan di tempat Wu Yuho pada akhirnya telah membawa para tahanan ke tempat berkumpul dari anggota timnya, yang di sana pun Wu Yuho juga menunjukkan kepada para anggota tahanan kalau tim mereka telah mempersiapkan alat pemandu terbang yang dapat mereka gunakan untuk kabur dari tempat ini. 大家依次撤离，这是我事先布置好的飞行魂导。
Hal ini pun membuat para tahanan menjadi sangat senang dan juga lega karena Hu Yuho bersama dengan timnya yang telah membuat rencana matang untuk menyelamatkan mereka. Setelahnya pun para tahanan mengambil alat pemandu terbang tersebut dan mereka bersiap-siap untuk pergi meninggalkan tempat ini. Tetapi di sana Hu Yuho masih belum menemukan keberadaan dari Nan Qiu Qiu. Hal ini membuat Hu Yuho merasa khawatir dan Hu Yuho hendak untuk menyusul Nan Qiu Qiu, dan di sini juga Hu Yuho meminta kepada teman-temannya untuk tidak ikut bersama dirinya karena perjalanan ini akan berbahaya, dan Hu Yuho percaya diri kalau hanya dirinya saja yang mampu untuk membawa Nan Qiu Qiu keluar dari kota Sunrise. Namun Susansi bersama lainnya masih khawatir kepada Hu Yuho dan menyarankan kepada Hu Yuho untuk tidak mengambil tindakan gegabah pergi kembali ke kota Sunrise. Namun Hu Yuho tetap memperkuat tekadnya karena Hu Yuho telah membuat janji kepada Nan Qiu Qiu. Setelahnya pun Hu Yuho pergi dari sana masuk ke dalam kota Sunrise kembali, sedangkan untuk teman-temannya pergi duluan untuk memandu para anggota tahanan pergi meninggalkan wilayah ini. Sedangkan di tempat dari Ma Xiaotao bersama dengan para anggota sekte roh sucinya, mereka sekarang bertemu dengan pasukan bantuan dari kota Mingdu yang dipimpin oleh ketua Wang, yaitu Medul Doluo. Di sana ketua Wang langsung mengancam kepada anggota sekte roh suci termasuk Ma Xiaotao karena di sini para tahanan yang telah berhasil melarikan diri menganggap adanya pengkhianat di balik dari kejadian ini. Namun Ma Xiaotao tak terima ditahan oleh ketua Wang dan Ma Xiaotao melawan dengan mengeluarkan aura kekuatannya. 挑起矛盾，不客气。 圣魂教为宇浩他们争取更多时间。 Yang hal ini pun seketika menimbulkan perdebatan di antara mereka berdua, dan hal ini pun membuat Ma Xiaotao bisa untuk memberikan waktu kepada Hu Yuho dan juga anggota timnya untuk bisa segera menjauh dari wilayah ini. Tetapi di saat keributan itu tiba-tiba saja adanya seorang wanita misterius yang menghentikan keributan mereka, dan wanita itu bernama Wu Yu. Ma Xiaotao bersama dengan ketua Wang cukup kaget adanya Mu Yu di tempat ini, tetapi Mu Yu memerintahkan kepada mereka untuk mensampingkan keributan mereka dan berfokus menangkap para tahanan, dan hal itu pun membuat ketua Wang dan juga Ma Xiaotao mereka sama-sama tidak jadi untuk beribut. Dan setelahnya ketua Wang bersama dengan pasukannya akan pergi menyusul untuk menangkap para tahanan kembali, serta Ma Xiaotao bersama dengan ketua Zoling dan juga para pasukan dari sekte roh sucinya ikut pergi untuk menyusul para tahanan. Sedangkan untuk penetua ketiga dan penetua keempat mereka masih berada di sana dan bertanya kepada Mu Yu kenapa Mu Yu di sini, dan bertanya kepada Mu Yu di mana saudarinya Mu Yu. Mu Yu menjawab saudarinya telah meninggal dan dirinya datang ke sini untuk balas dendam kepada pelaku yang telah menewaskan saudarinya, yang dimana pelakunya adalah Hu Yuho, yang dimana pada episode sebelumnya Hu Yuho melawan saudarinya Mu Yu yang bernama Mu Yun yang sebelumnya memiliki kekuatan dari hantu balas dendam. Sedangkan di tempat dari Nan Qiu Qiu, Nan Qiu Qiu sekarang dikejar oleh masa roh jahat, yang sayangnya Nan Qiu Qiu tertangkap oleh masa roh jahat tersebut, yang untungnya di saat itu adanya Hu Yuho yang menghabisi para masa roh jahat tersebut, membuat Nan Qiu Qiu terselamatkan oleh Hu Yuho. Tetapi setelah itu ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Nan Qiu Qiu yang telah sampai di tempat penjara ibunya, yang di sana ia berharap ibunya baik-baik saja, yang untungnya ibunya Nan Qiu Qiu ia akan baik-baik saja. Tetapi untuk rombongan Ye Gui, ia merasa khawatir kepada Hu Yuho karena ia tidak melihat adanya Hu Yuho yang ikut bersama mereka meninggalkan kota Sunrise. Dan selanjutnya pun kita diperlihatkan dengan kondisi Hu Yuho yang setelah menyelamatkan ibunya Nan Qiu Qiu, Hu Yuho berada di kepungan dari 3 masa roh jahat yang telah berada di atas ranah dari title Doluo, yang hal ini akan membuat Hu Yuho berada di kondisi yang sangat terpojok. Dan setelahnya kita diperlihatkan adanya wujud dari tanduk Wan Qing'er, yang artinya dalam pertarungan ini bakalan ada Wan Qing'er yang datang untuk menolong Hu Yuho. Tetapi dalam preview ini tidak diperlihatkan Wan Qing'er-nya, tetapi dalam PV ini kita diperlihatkan adanya sebuah tanduk yang seperti naganya Wan Qing'er. Dan setelahnya kita akan diperlihatkan Hu Yuho yang akan habis-habisan menghadapi para master title Doluo dengan sampai Hu Yuho akan membakar kekuatan internalnya. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti
lagi untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, tidak ada hubungannya dengan dunia nyata ataupun menyinggung keimanan kita. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!